Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, judul kita hari ini adalah kesulitan dan kemudahan. Tidak ada seorang pun kita ini yang tidak pernah mengalami apa yang disebut dalam bahasa ataupun dalam kata kesulitan. Sulit dalam mengurusi urusan pribadi, dalam urusan keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Dalam konteks itu saya ingin menyampaikan firman Allah yang tertera dalam surah Al-Nasr yang dimulai dari firman Allah yang menegaskan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan, atau sering juga diterjemahkan orang dengan setelah kesulitan itu ada kemudahan. Meskipun sesungguhnya dari kajian tafsir penggunaan kata ma'a fa inna ma'al usri yusran itu menunjukkan bahwa sesungguhnya di tengah-tengah kesulitan itu memang banyak kemudahan-kemudahan, ada kemudahan-kemudahan. Hanya saja mungkin orang yang bersangkutan yang berada dalam kesulitan itu lebih terfokus kepada kesulitan yang dihadapinya, melihat kesulitan yang dihadapinya, tidak bisa ataupun tidak memperhatikan sedemikian banyak kemudahan yang berada pada dirinya ataupun di hadapannya di samping kesulitan yang sedang dihadapinya itu, yang itulah membuat dia menjadi keluh kesah. Kemudian daripada itu, secara bahasa Arab kita lihat kata al-usr, fa inna ma'al usr itu adalah ma'rifah yang menunjukkan bahwa dia sudah tertentu, sedangkan yusran itu adalah nakirah yang menunjukkan dia adalah umum. Sehingga dengan demikian itu bisa kita pahami bahwa sesungguhnya pada satu kesulitan itu Allah memberikan banyak kemudahan, asalkan kita bisa melihatnya, asalkan kita bisa memahaminya. Lantas bagaimana kita untuk menghadapinya? Kesulitan itu, ayat kesulitan itu harus dihadapi dengan ayat berikutnya. Fa idza faraghta fansab. Artinya kalau engkau sudah selesai mengerjakan sesuatu, kerjakan pekerjaan yang lain. Allah meminta kita untuk terus bekerja, untuk terus berupaya, untuk terus mencari solusi-solusi, mencari alternatif agar kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu bisa teratasi, bisa terselesaikan. Jadi bukan berpangku tangan. Terus ada upaya, ada kerja, ada upaya, ada yang harus kita kerjakan. Karena itu tidak heran kalau ada perkataan Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa sesungguhnya saya melihat air yang tenang itu keruh dan air yang mengalir itu adalah jernih. Teruslah bekerja, teruslah bergerak, karena itu di samping akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi asalkan dia terencana dengan baik, tapi juga akan membuat hati kita bening, kita tidak gelap, kita tidak dalam kekakuan dan di dalam kegelapan. Hadirin sekalian, tetapi ayat yang terakhir, maksud saya harus ditegaskan juga bahwa ayat yang terakhir dikatakan wa ila rabbika farghab, artinya bahwa upaya-upaya, bahwa kerja-kerja yang dilaksanakan itu baik secara umum maupun dalam konteks mengatasi kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi itu senantiasalah pondasinya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menggantungkan harapan, senantiasa menggantungkan apa yang kita upayakan itu akan dibantu, dimudahkan dan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin, jangan pernah merasa sedih, jangan pernah merasa susah terus-menerus, jangan pernah merasa bahwa akan putus asa dan lain-lain sebagainya, karena sesungguhnya kalau kita mau memperhatikan sedemikian banyak kemudahan yang diberikan Allah kepada kita di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi, sesungguhnya di samping itu kita harus tetap terus bergerak bekerja dan senantiasa mengharapkan, menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.